فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم ياسر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita membahas berkaitan dengan salah satu sifat yang penting yang hendaknya seorang muslim berhias dengannya, apa itu? Alhamdulillah Batam. Baik, berkaitan dengan husnul jiwar, bagusnya seseorang dalam bertetangga. Yang Rasulullah SAW ungkapkan dalam hadis beliau, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Siapa saja beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tetangganya. Ini bentuk husnul jiwar, yaitu memuliakan tetangga. Kemudian di lafaz yang lain, falyuhsin ila jari. Berbuat ihsanlah, berbuat baiklah kepada tetangganya. Ini juga menunjukkan akan perbuatan ihsan kepada tetangga merupakan bentuk husnul jiwar, tidak syak. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW mengatakan fala yu'dhi jarah, jangan dia ganggu tetangganya. Seorang ketika mampu maka muliakan dan berbuat baiklah. Tapi ketika dia tidak mampu, itu minimalnya apa? Jangan mengganggu. Ini kriteria husnul jiwar. Nah, kenapa? Karena kapan saja seorang menimbulkan gangguan kepada tetangga, ini terancam dengan ancaman yang tidak ringan. Nah, la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iq, man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukan-keburukannya, wal'iyadu billah. Dan mendapatkan tetangga yang baik merupakan nikmat. Tetangga yang saleh yang menjadikan kita ikut terdorong untuk berbuat kesalehan, beramal saleh. Dan sebaliknya termasuk kesengsaraan ketika mendapati tetangga jelek. Ketika kita pergi tidak merasa aman, barang-barang kita di rumah, apalagi kalau ninggal istri di rumah. Nah, karena banyak sekali musibah gara-gara tetangga yang buruk seperti ini. Kita baca kelanjutan masih berkaitan dengan masalah tetangga. Di mana kemarin tetangga itu ada berapa jenis? Hendaknya Mujahid tutup kitabnya. Ada 3 jenis. Tetangga muslim yang punya kekerabatan. Yang kedua, tetangga muslim tidak ada hubungan kekerabatan. Kemudian yang ketiga, tetangga kafir. Dan
jelas yang paling besar haknya adalah tetangga muslim yang masih punya hubungan kekerabatan. Betul-betul dijaga. Karena haknya 3 terkumpul di situ. Hak kerabat, hak bertetangga, dan hak sesama muslim. Qala wal jaru salihu min sa'adatid dunya kama fi hadits Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala arba'un minas sa'adah. Dan tetangga yang saleh termasuk dari kebahagiaan dunia. Ya, kenyamanan dunia di antara bentuknya adalah memiliki tetangga yang saleh. Sebagaimana dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda arba'un minas sa'adah. 4 hal yang termasuk dari kebahagiaan, maksudnya kebahagiaan dunia. Yang pertama az-zaujatus salihah, istri yang salihah. Karena seorang istri yang saleh akan mudah diatur, akan taat, menjaga kehormatannya ketika ditinggal, dan bisa menjaga amanah untuk mendidik anak-anak. Yang kedua wal maskanul wasi', tempat tinggal yang cukup untuk anggota keluarga tersebut dan mereka tidak kesempitan. Ini maksud al-maskanul wasi', bukan kemudian rumah yang luas. Tidak mesti ya kawan. Kalau penduduknya cuma 2, nah mungkin 1 kamar yang cukup, kemudian ruang tamu, kemudian taruhlah kamar tamu, kemudian kamar mandi cukup. Ya tidak perlu banyak-banyak. Bahkan kalau kebanyakan malah jadi sengsara. Sengsaranya apa? Capek bersih-bersih. Ya kan? Capek bersih-bersih. Kalau terlalu luas rumahnya juga capek. Bukan perkara yang yang nyaman. Makanya wal maskanul wasi' yang dimaksud ini adalah alladzi yasa'u ahlal bait, yaitu tempat tinggal yang cukup dan lega bagi anggota keluarga. Jadi tidak sempit tidak sempit banget di mana harus empet-empetan, tapi juga tidak terlalu luas yang sangat sehingga capek dalam merawat dan menjaga kebersihan. Tapi intinya yang sesuai kebutuhan. Yang sesuai dengan kebutuhan. Rumah yang sesuai dengan kebutuhan yang cukup untuk 6 anggota keluarganya. Jadi jelas termasuk dari kegembiraan di dunia. Wal jarus saleh, ini yang menjadi inti, dan tetangga yang saleh. Wal markabul hani, dan tunggangan atau kendaraan yang nyaman ditunggangi, tidak sulit, tidak mogokan, tidak rewel, ketika dia gunakan nyaman, mudah. Seperti misalnya kalau itu kuda, bukan kuda yang suka suka memberontak. Baik, ini al-markab al-hani, tidak harus mewah, tapi Nabi SAW katakan al-hani, yaitu as-sahl, yaitu yang mudah dikendarai untuk mengantarkan pemiliknya kepada tempat tujuan. Wa arba'un minasyaqawah, dan 4 hal yang termasuk dari kesengsaraan, yaitu yang pertama al-jarusu, tetangga yang jelek. Dan ini jelas, tetangga kalau jelek musibah, barang-barang bisa hilang, kehormatan keluarga bisa hilang.
Dan juga bahkan agama seseorang bisa hilang ketika mengikuti, bergaul dan terpengaruh dengan tetangga yang buruk tersebut. Wal mar'atu su' dan istri yang jelek, yang tidak salihah, yang membangkang ketika diperintah dan berkhianat ketika ditinggal, yang lidahnya tajam, buruk perangainya, sebagaimana diungkapkan dalam riwayat Hakim, al-mar'ah taraha fatasu'ak, al-mar'atu taraha fatasu'uk wa tahmilu lisanaha 'alaik wa in ghibta 'anha lam ta'manhu 'ala nafsiha wa malik. Yaitu wanita yang kamu kalau lihat menjadi merasa tidak enak, dilihat tidak enak, dan lisannya senantiasa tajam terhadapmu ketika ngomong, menyakitkan. Ketika engkau pergi dari rumah, maka engkau tidak merasa aman terhadap kehormatan dirinya dan juga tidak merasa aman terhadap hartamu sendiri. Nah, ini punya istri kayak gini adanya cuman cuman repot dan repot ya. Kerja, nggak aman uangnya, di belakang dia berbuat buruk, wal'iyadzubillah. Ini syaqawah, yaitu kesengsaraan di dunia. Kemudian wal maskanud dayyiq, dan tempat tinggal yang sempit, di mana menyulitkan bagi pemiliknya sehingga untuk bernapas terasa sesak karena sempitnya. Kemudian wal markab asu, bukan wal kab ad-dayyiq, wal markabus su, dibetulkan. Nah, markab tidak disifati dengan dayyiq. Karena zaman dulu nggak ada mobil sehingga disifati mobil yang kecil, mungil itu. Ya, kendaraan yang sulit dikendarai. Nah, ini ada salah cetak. Antum betulkan pada lafadz dayyiq, kasih catatan sawabuhu as-su, sebagaimana dalam Musnad Ahmad. Juga dalam Sahih Ibnu Hibban. Hadis ini akhwan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam As-Sahihah. Dan sekali lagi yang dimaksud dengan sa'adah di sini adalah sa'adatut dunia. Jadi tidak melazimkan orang misalnya diuji dengan istri yang jelek. Apakah kemudian dia sengsara akhiratnya? Tidak mesti. Mungkin itu sebagai sebab untuk semakin banyak pahalanya karena harus sabar ini dan itu. Tapi jelas di dunia capek. Melayani orang seperti ini capek, ya kan? Demikian pula tetangga. Ketika seorang sabar dengan tetangga yang buruk, ini juga sebagai pahala baginya. Cuman di dunia capek enggak? Capek. Ini maksud asyaqawah, yaitu bikin capek perasaan, kemudian juga tidak nyaman hidup. Sehingga as-sa'adah yang dimaksud sa'adah di dunia, demikian pula syaqawah yang dimaksud adalah syaqawah di dunia, berupa kesulitan, rasa capek, baik perasaannya maupun tubuhnya, dikarenakan menghadapi hal-hal yang buruk tadi, tetangga buruk, istri yang buruk, tempat tinggal yang sempit menyesakkan, kemudian kendaraan yang sulit dikendarai. Qala walidha yaqulu Muslim bin Yasar rahimahullahu taala,
ma ghabattu ahadan bi syai'in minad dunya illa jarun salihun wa maskanun wasi'un wa zaujatun salihah. Aku tidak merasa kepengin dengan sesuatu yang ada pada orang lain, karena ghibtah yang dimaksud di sini bukan iri yang artinya adalah hasad, bukan, tapi kepengin untuk memiliki seperti yang dimiliki orang lain. Inilah ghibtah. Aku tidak kepengin untuk memiliki sesuatu yang ada pada seseorang dari hal duniawi kecuali tetangga yang saleh, tempat tinggal yang luas cukup untuk keluarganya, dan istri yang salihah. Qala minal ihsani ilal jar amruhu bil ma'rufi wan nahyuhu 'anil munkar. Dan termasuk di antara bentuk perbuatan ihsan kepada tetangga adalah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi jangan dikira ihsan itu hanya berupa pemberian harta benda, hal-hal yang nampak, makanan dan seterusnya, tidak. Tapi bahkan di antara ihsan yang terbagus adalah apa? Mengajak pada perkara kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, tentunya dengan cara yang hikmah. Dengan cara yang hikmah. Wa nasihatuhu, dan menasihatinya, menginginkan kebaikan pada saudaranya, itulah hakikat nasihat. Makanya apa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita ma'syar ahli sunnah as-salafiyin ketika mereka bisa berkumpul di suatu markis dari markis-markis ahli sunnah, bertetangga dengan sesama ahli sunnah, ini merupakan nikmat untuk sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama ta'awun 'alal birri wat taqwa, padanya tanasuh, saling nasihat menasihati. Maka ini hendaknya betul-betul disyukuri, dijaga, karena syaitan tidak akan membiarkan kebaikan seperti itu terus-menerus ada. Dia akan mengupayakan hilangnya atau minimal rusak dan berkurangnya dengan ghibah, namimah, ditimbulkan rasa benci, iri, hasad dan seterusnya. Qala wa ihda'uhu wa id'amuh, juga bentuk ihsan kepada tetangga adalah memberi hadiah dan memberi makanan. Ini jelas. Fi hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu qala inna khalili sallallahu alaihi wasallam awsani idza tabakhtu maraqan fa akthir ma'ah. Atau awsani, inna khalili awsani, dikasih titik dua, Pak. Agar apa? Terbedakan antara kalam Nabi dengan apa? Kalam Abi Dzar. Saya ulangi. Inna khalili awsani, sesungguhnya kekasihku yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepadaku, idza tabakhta maraqan fa aktsir ma'ah. Apabila engkau wahai Abu Dzar membuat maraq, membuat apa? Kuah, maka perbanyak airnya. Dan maraq, ikhwan, yang dimaksud di sini yaitu apa? Memasak daging dengan apa? Dengan kuah. Dan biasa di kalangan Arab, bahkan kuahnya ini apa? Menjadi apa? Menjadi andalan, karena itu saripati dari daging untuk diminum. Maka perbanyak airnya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk bisa rata, bisa apa? Dibagi-bagi. Tumangdur ahla baitin min jiranik fa asibhum minha bima'ruf. Kemudian perhatikan keluarga-keluargamu dari kalangan tetanggamu, yaitu kemudian perhatikan yaitu penduduk rumah dari kalangan tetanggamu.
penghuni-penghuni rumah di tetanggamu, kemudian berikan kepada mereka sebagian dari kuah tersebut dengan cara yang ma'ruf. Itu sesuai dengan kadar yang ma'ruf. Ini dorongan dari Nabi SAW. Bahkan untuk perkara-perkara yang remeh, untuk kita tidak meremehkan ketika kita ingin memberi kepada tetangga. Tsumma qala Syekh rahimahullahu taala wa musa'adatu dzawil hajati hasbat taqah. Di antara bentuk husnul khuluq adalah membantu orang yang memiliki kebutuhan sesuai kemampuan. Musa'adatu dzawil hajat min afdali wa a'dhamil qurbati wa ta'at. Membantu orang-orang yang memiliki kebutuhan termasuk di antara seutama-utama dan seagung-agung pendekatan diri kepada Allah dan amalan ketaatan. Yang ini banyak tidak disadari, ya kawan. Dikiranya apa? Amalan taat itu hanya sholat, puasa, baca Quran. Padahal apa? Membantu orang-orang yang memiliki kebutuhan, apalagi orang-orang yang dalam kesulitan. Seperti misalnya apa yang terjadi saat ini, kita mengupayakan untuk membantu sebisa mungkin, walaupun hanya dengan apa? Dengan memberikan syafaat. Nah, kemudian memberikan dorongan, memberikan nasihat untuk kita, menyisihkan sebagian dari apa yang kita miliki untuk membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Yang tentunya mereka sangat butuh uluran tangan karena sedikitnya bahan makanan, kemudian hilangnya banyak apa yang mereka miliki berupa pakaian, perkakas, bahkan rumah. Nah, ini termasuk di antara sebesar-besar amalan ketaatan. Kalau hati kita tidak terketuk dalam kondisi seperti ini, lalu pada kondisi apa kita bisa terketuk hatinya untuk membantu saudara-saudara kita kaum muslimin? Yang kita saja dari jauh diberi berita bagaimana anak-anak tidak makan sehari kecuali sekali, atau bahkan ada yang mungkin tidak dapat makanan. Kita ikut apa? Rasanya ikut tidak enak makan, ikut sedih. Apalagi yang kondisinya lebih parah dari itu. Dan paling minimnya seorang untuk mengupayakan dengan doa agar Allah berikan jalan keluar, Allah berikan pengganti yang lebih bagus, dan Allah perbaiki keadaan kaum muslimin secara umum untuk menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan, bid'ah, khurafat, demikian pula kesyirikan-kesyirikan. Karena perkara ini di antara kerusakan yang sangat fatal akibatnya. Bid'ah, syirik, demikian pula maksiat yang dilakukan terang-terangan. Qala fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan memberikan pertolongan kepada hamba selama hamba itu mau memberikan pertolongan kepada saudaranya. Menunjukkan kadar pertolongan dari Allah untuk seseorang sesuai dengan apa? Kadar dia menolong orang lain. Ingin ditolong oleh Allah, tolong saudaramu. Dan yakin pertolongan dari Allah untuk kita lebih besar. Wa fi hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Pada hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang dia itu pada posisi menunaikan hajat saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menunaikan hajatnya. Kita membantu untuk menunaikan hajat saudara kita.
maka Allah akan membantu untuk kita tertunaikan hajatnya. Dan telah kita dengar dulu bagaimana contoh nyata dari amalan Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Beliau dikenal dari sisi ini kisah-kisah yang luar biasa, bagaimana beliau mengupayakan untuk membantu siapa saja yang memiliki hajat. Yang kalian ingat dari apa yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Riyani terkait kisah Syekh bin Baz apa dalam masalah ini? Apa Ali? Nah, Ali mesti ingat ini. Berapa? Nah, berapa orang? 50 atau 80? Hah? 50. Baik. Ketika ada penuntut ilmu yang datang ke Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Nah, ingin untuk menikah dan ini hajat. Kemudian beliau katakan akan tuliskan karena Syekh Muqbil tidak punya uang. Nah, Taib tidak mampu untuk beliau menikahkan sendiri, maka beliau tulis beri syafaat. Maka akan tulis untuk Syekh bin Baz, semoga beliau bisa membantu. Dan ternyata dibantu bukan satu tok, tapi apa? Nah, dibantu 50 orang penuntut ilmu sehingga mereka bisa menikah. Tentunya amalan yang besar. Taib. Wa min ashabil hajat al-fuqara'u wal masakin wal aramilu wal aitam. Termasuk orang-orang yang masuk kategori ashabul hajat, orang-orang yang punya kebutuhan, orang-orang yang butuh dibantu. Orang-orang butuh mendapatkan bantuan adalah apa? Orang-orang fakir, miskin, aramil. Aramil itu apa? Janda-janda. Jamak dari armalah. Wal aitam, apa maknanya? Abdurrahman, Rio, anak-anak yatim. Ini jelas karena kelemahan mereka. Mereka lemah, butuh untuk mendapatkan uluran tangan, bantuan, pengokohan. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-sa'i 'alal armalah wal miskin, orang yang apa? Mengupayakan terpenuhinya kebutuhan para janda dan orang miskin. Dia itu seperti mujahid fi sabilillah. Jadi tidak remeh. Memberikan nafkah misalnya, dia memiliki keluasan rezeki, mampu menanggung beberapa orang, memberikan nafkah kepada janda harus dia nikah ya Pak. Nah, dia beri nafkah. Kemudian memberikan nafkah kepada orang miskin, dia tanggung nafkahnya atau dia bantu nafkahnya. Ini kedudukannya seperti mujahid fi sabilillah. Apalagi kalau mereka-mereka ini selain miskin juga kondisi janda, tidak ada yang memberikan nafkah dan dia juga masuk dalam kategori penuntut ilmu. Semakin kuat tentunya keutamaannya. Wa ahsibuhu qal wa kal qaimi la yaftur wa kas-shaimi la yuftir. Untuk harakati. Dan aku menyangka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia kedudukannya seperti orang yang salat malam terus, tidak pernah merasa futur, tidak pernah melemah, jadi konsisten dalam salat malam, dan juga seperti seorang yang puasa yang tidak berbuka. Seperti orang salat malam terus dan seperti orang puasa terus. Keutamaan yang besar. Wa yadhkuru Ibnu Rajab fil Jami' anna Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu kana yahlibu lil hayy aghnamahum falamma istukhlifa qalat jariyatun minhum al-an la yahlubuha faqala Abu Bakar bal wa inni la ansu
alla yughayyiruni ma dakhaltu fihi an syai'in kuntu af'aluh atau kama qala. Dan Ibnu Rajab menyebutkan dalam Jami' beliau, maksudnya al-Jami' ini apa maksudnya? Yaitu Jami'ul Ulum wal Hikam, syarah Arba'in An-Nawawiyah. Abu Bakar akhwan, beliau dulu nama kebiasaannya apa? Memerah susu untuk penduduk kampung. Padahal beliau seorang yang mulia. Nah, membantu mereka-mereka yang membutuhkan susu dari kambing-kambing mereka. Maka tatkala beliau diangkat menjadi khalifah, maka seorang jariyah ini bisa bermakna wanita kecil, gadis kecil, atau bermakna budak perempuan. Di antara mereka mengatakan sekarang dia tidak akan memerah susu lagi. Kenapa? Karena sudah menjadi khalifah. Bagaimana bisa beliau kok mau membantu untuk memerah susu? Maka Abu Bakar mengatakan, bahkan sungguhnya aku berharap untuk menjadi khalifah ini tidak mengubahku apa yang dulu telah aku masuk padanya. Yang dulu aku lakukan tidak akan berubah. Ini menunjukkan apa? Istiqamah yang luar biasa pada amalan kebaikan. Sebelum menjadi khalifah ataupun setelah menjadi khalifah, beliau ingin menjaga amalan-amalan baik dan tidak meninggalkannya. Fakana Umar radhiyallahu anhu yata'ahadul aramila yastaqi lahunnal ma' bil lail. Subhanallah. Adalah dulu Umar, beliau apa? Memberikan perhatian kepada para janda. Beliau mengambilkan air untuk mereka di malam hari. Kalau zaman sekarang memperhatikan janda bukan untuk membantu, tapi untuk apa? Untuk membuat fitnah. Nah, dayab, untuk memfitnah mereka, mempermainkan mereka, wal'iyadu billah. Wara'ahu Talha bil laili yadkhulu baita imra'atin fadakhala ilaiha Talha naharan fa idza hiya ajuzun amya muq'adah fas'alaha ma yasna'u hadha ar-rajul 'indak qalat hadha mudh kadha wa kadha yata'ahaduni ya'tini bima yuslihuni wa yukhriju 'anni al-adha. Faqala Talha taqilatka ummuk ya Talha a'uratu Umar tatba'. Dan suatu ketika Talha melihat Umar di malam hari masuk ke rumah seorang wanita. Maka kemudian Talha masuk menemuinya di siang hari, menemui wanita tersebut atau masuk ke rumah tersebut. Siapa sih sebenarnya ditemui oleh Umar? Fa idza hiya ajuzun amya, dan ternyata yang di dalam rumah tersebut adalah ajuz, yaitu wanita yang sudah tua. Ungkapan ajuz wanita tua, nenek, jompo, yang sudah tidak ada keinginan untuk menikah dan tidak ada orang tertarik dengannya. Amya lagi apa? Buta. Kemudian muqadah, sudah lumpuh. Baik. Maka Talha bertanya kepadanya, ma yasna'u hadzal rajul, dikasih titik dua bagusnya. Fasa'alaha titik dua. Ma yasna'u hadzal rajul 'indak, kasih tanda tanya. Apa yang dilakukan oleh laki-laki ini di sisimu? Nah, penasaran ini. Talha penasaran apa yang dilakukan oleh Umar. Ngapain masuk menemui apa? Nenek-nenek tua di malam hari ini.
Qalat, maka beliau menjawab atau nenek itu menjawab, hadza muzkada wa kadza yata'ahaduni. Orang ini semenjak waktu demikian senantiasa memperhatikanku. Ya'tini bima yuslihuni, dia datang kepadaku dengan hal yang bisa memperbaiki keadaanku. Wa yukhriju anil adza, dan membuang dariku kotoran. Nah, lumpuh. Kan tidak ada yang membantu, tidak ada yang merawat. Umar membantu untuk bersih-bersih, membersihkan kotorannya. Subhanallah. Faqala Talha, ini di komah nih. Anil adza kasih komah. Untuk membantu, untuk mempermudah dalam membaca. Faqala titik dua nih. Faqala Talhatu, di situ titik dua. Faqala Talhatu, thaqilatka ummuk ya Talha. A'auratu, atau di sini apa? A'aurati Umar tatba' sebagai maf'ul bih muqaddam. A'aurati Umar tatba'. Celaka kamu wahai Talha, apakah aurah Umar, yaitu aib-aib Umar yang akan kamu cari-cari? Tidak akan kau dapat, ya kan? Mungkin seorang ya penasaran, atau mungkin timbul suudzon. Kenapa Umar masuk ke rumah wanita ini? Makanya setelah tahu, Talha menyalahkan dirinya sendiri. Untuk orang sebesar Umar, apakah kamu mau mencari-cari aibnya? Tidak pantas. Cuman riwayat ini butuh untuk kita pastikan keabsahannya. Tapi syahidnya di sini terkadang para ulama bermudah-mudahan dalam athar yang tidak marfu', apalagi berkaitan dengan apa? Dengan perkara targhib wa tarhib. Walaupun tentunya lebih utama untuk kita mencari keabsahan kisah tersebut. Kalau sahih maka jelas adanya ibrah besar bagi kita. Qala wa min ashabil hajat man yahtaju syafa'ah. Termasuk di antara orang-orang yang butuh adalah apa? Orang yang butuh mendapatkan syafa'ah. Wa fil hadits sahih isfa'u tu'jaru. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari hadis Abi Musa al-Asy'ari, Sahih Bukhari dan Muslim. Berikan syafaat, kalian akan diberi pahala. Dan termasuk memberi syafaat misalnya, contohnya kita mendengar saudara kita ada yang sakit atau di rumah sakit dalam kondisi dia kesulitan ekonomi untuk membayar biaya. Beri syafaat. Memberi syafaat tentunya kita datang atau mengabari orang yang memiliki keluasan rezeki, sampaikan, ya akhi, itu saudara kita ada yang sakit butuh bantuan, kalau antum bisa membantunya maka itu khair. Ini namanya syafaat. Dan demikian masyru'. Isfa'u tu'jaru, beri syafaat, kalian akan diberi pahala. Dan termasuk memenuhi kebutuhan membantu kesulitan orang lain, walaupun kita membantunya dengan apa? Dengan suara saja, ya kan? Dengan kalimat. Tapi karena dia memiliki kedudukan yang dihormati oleh orang tersebut biasanya akan apa? Kemudian menerimanya. Akhirnya bisa membantu. Seperti pada kisah tadi, syafaah dari Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala untuk para penuntut ilmu kepada Syekh bin Baz, sehingga Syekh bin Baz memberikan bantuan. Ini contoh bentuk syafaah. Qala wala tastasghir qalilal amal wala tuhaqqirhu. Jangan engkau menganggap kecil sedikitnya amalan dan jangan engkau remehkan. Fahatta ar-rajuli tu'inuhu fi dabatihi, atau kita hikayatkan seperti dalam hadis, ar-rajulu tu'inuhu
fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Sampai-sampai seorang laki-laki yang engkau bantu dia terkait kendaraannya, engkau angkatkan, engkau angkat agar bisa naik. Nah, fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ah, atau engkau angkatkan dia barang-barangnya. Itu merupakan bentuk sedekah. Seorang ingin naik kuda, kesulitan, kita bantu dia naik. Sedekah. Kemudian kita angkatkan barangnya, itu bentuk sedekah. Nah, dan hal-hal yang lain dari perkara-perkara yang remeh, membantu saudaranya, membantu teman kita. Nah, maka penting bagi para talabatul ilm untuk memiliki sifat ini yang diistilahkan dalam bahasa kita ringan tangan. Seorang yang ringan tangan, mudah membantu, bukan ringan tangan mudah memukul. Ya kan? Ringan tangan maksudnya mudah membantu. Suka membantu, suka memberikan bantuan, bukan orang yang yang egois, bukan orang yang tidak peduli dengan sekeliling. Jangan, antum talabatul ilm, para penuntut ilmu, diharapkan nanti menjadi para dai Allah. Untuk memiliki semangat mudah membantu. Selama aku bisa bantu, mengkerahkan apa yang kau miliki untuk membantu manusia, termasuk membantu mereka keluar dari kebodohan. Itu bantuan paling besar. Kalian bantu manusia untuk mereka keluar dari kebodohan dengan mengajarinya, dengan mengajaknya pada majelis ilmu. Minimal itu. Kalau kita tidak bisa ngajari, kita ajak manusia untuk belajar di majelis ilmu. Itu bantuan luar biasa. Naam, nasallallahu azza wa jalla ayyuhaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah, walhamdulillahi rabbil alamin.